Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi. Saya ajak kita untuk boleh mengikuti renungan harian Katolik hari ini, Kamis 15 Desember 2022. Marilah kita mendengarkan sabda Allah yang diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Terpujilah Kristus. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kalian pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi. Adapun judul renungan harian kita hari ini adalah kerendahan hati manusia sebagai muara rahmat Allah dan kekudusan diri. Hukum fisika menerangkan bahwa air selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Hal ini bisa jelas jika kita melihat aliran air sungai. Air sungai selalu mengalir dari atas pegunungan menuju lautan. Dalam arti tertentu, air selalu mencari tempat-tempat yang lebih rendah, yang akhirnya bisa menampungnya. Perumpamaan tentang air ini sering disamakan dengan proses rahmat dan berkat pada diri manusia. Rahmat dan berkat Allah akan selalu mengalir bagi mereka yang mau merendahkan diri, mereka yang memiliki kualitas kerendahan hati. Sebab dalam kacamata iman, kita percaya
bahwa Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan berkat-Nya bagi mereka yang mau merendahkan diri di hadapan Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kecenderungan kita sebagai manusia adalah harus lebih dari orang lain, lebih dalam segalanya. Sikap ini alamiah muncul dari dalam diri. Namun sebagai manusia beriman, Kristiani, saat menghadapi hal yang alamiah ini, kita justru ditantang untuk menunjukkan kekhasan dan keunikan kita sebagai orang beriman. Sikap mengendalikan diri dan mengolah sifat-sifat alamiah kita dituntut dari kita yang mengaku beriman kepada Kristus. Kemampuan mengendalikan diri ini dalam Injil hari ini ditujukan Yesus dalam diri Yohanes Pembaptis. Yohanes menjadi suara yang berseru-seru untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat Kristus. Yohanes hanya menjadi penyiap jalan. Ia tidak berhak melewati jalan itu. Kerendahan hati nampak dalam kalimat ini. Biarlah ia menjadi semakin besar dan aku menjadi semakin kecil. Kata-kata Yohanes ini menunjukkan sikap pengelolaan dan pengendalian diri yang kuat. Sebagai manusia pasti ia juga mempunyai sifat alamiah untuk cenderung lebih. Tapi ia mampu mengendalikan semua kecenderungan itu. Namun persis, semua usaha itu tidak dapat dilakukan sendiri. Pertolongan Allah dan niat baik yang kuat menjadi perpaduan untuk membangun pribadi yang dipenuhi kerendahan hati. Sehingga bersama pemazmur kita bisa berseru, "Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku." Sahabat yang Yesus kasihi, salah satu tokoh iman yang sering diteladani dalam hal kerendahan hatinya juga adalah Maria, Bunda Yesus sendiri. Ia memiliki kualitas kerendahan hati yang mengagumkan. Kerendahan hati Bunda Maria menghantarnya sampai pada kemuliaan Allah, yakni ia dipilih menjadi ibu dari Putra Allah. Allah mempercayakan kepadanya untuk mengandung, menjaga dan menghidupi anaknya. Sehingga dalam arti tertentu, kerendahan hati Bunda Maria menghantarnya pada kesucian. Dengan kata lain, kerendahan hati tidak hanya menjadikan manusia sebagai muara rahmat Allah, tetapi juga menghantar manusia itu sendiri pada kesucian dirinya sendiri. Sahabat yang Yesus kasihi, kita akan lebih menjadi orang yang rendah hati jika kita memiliki kualitas hati yang baik. Sebab dengan kualitas hati yang baik, kita mampu terbuka terhadap setiap rahmat dan karunia Allah. Karena keterbukaan adalah kunci utama untuk menerima setiap rahmat dan berkat dari Allah sendiri.
Lebih dari itu, sikap kerendahan hati akan memungkinkan kita menjadi lebih baik. Sikap ini akan melatih kita semakin tabah, semakin sabar, peka terhadap kebutuhan orang lain. Memang menjadi seorang yang rendah hati itu tidaklah mudah. Tetapi kalau kita mengusahakannya terus-menerus, kita pasti bisa mewujudkannya dengan bantuan rahmat Tuhan. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.